Saya tahunya saya itu dari anak saya itu bikin itu loh prakarya. Mereka itu membuat sendiri dengan apa namanya, membuat kayaknya empat jenis yang dibuat. Saya tahunya bukan dari sekolahan tapi dari anak saya. Apakah terfikirkan bahwa saat ini anak-anak sudah berkarya seperti itu, namun tidak ada penghargaan buat mereka? Monggo penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Untuk kali ini saya akan bincang-bincang sama dengan teman-teman kita. Perkenalkan, yang paling utara Bapak Muhammad Dawam. Oh, Dawam Prasetyo. Dawam Prasetyo. Beliau adalah Ketua Panitia Pesta Siaga 2023. Untuk sebelahnya beliau adalah Bapak Sudarto, Ketua Kuaran Dukusti. Yang selanjutnya Bapak Mundirun, mantan politisi PKS yang sekarang sedang ngejrek ini. Kita di sini akan bincang-bincang. Saya beri judul kemarin, apa judulnya pertemuan ini? Siaga ngobos. Ngobos siaga atau siaga ngobos? Siaga ngobos. Siaga maksudnya siaga ngobrol santai. Orang ngobos mbleguju ora, tapi ngobos ngobos adalah ngobrol santai. Oke. Untuk mengawali pembicaraan ini akan saya sampaikan bahwa dari kronologi awal itu karena ada sebelum dilaksanakan katakanlah pertemuan itu ya, itu ada beredar juknis yang kemungkinan itu juknis tahun 2022 yang tidak semua SD atau MI memiliki karena pada waktu itu sedang pandemi begitu, sehingga yang memiliki itu yang maju ke mewakili ke cabang itu ya. Terus kemudian setelah itu mungkin karena belum ada juknis yang baru atau belum ada instruksi untuk juknis yang mau digunakan. Setelah itu kemudian muncul juknis yang kedua, itu juknis memang yang benar-benar memang akan digunakan di Pesta Siaga di tahun 2023 ini. Juknis dari Kuarda, begitu ya. Terus selanjutnya setelah kita menggunakan juknis ke 2023, itu ada beberapa revisi. Jadi ada beberapa revisi. Yang pertama, revisi vlog dihilangkan atau tidak dipakai. Mungkin berdasarkan kesepakatan Dewan Juri atau apa, mungkin saya belum jelas antaranya itu, karena banyak informasi yang berseliweran. Karena informasi yang masuk itu ganti-ganti, sehingga seperti saya ini menerima agak bingung. Hari ini informasinya ini, kemudian besok berubah lagi dan berubah lagi, sehingga yang masuk ini agak membingungkan. Untuk itu, terus selanjutnya yang terakhir kemarin saya dengar ada perubahan juknis lagi atau dua yang dihilangkan, antara lain bazar dan karnaval. Sehingga mungkin dari panitia sudah menganggap peserta SDMI semuanya sudah tahu, namun ternyata di grup-grup Bapak Ibu guru itu saling berbicara satu sama lain bahwa ada
berganti-ganti, terus kemudian banyak celotehan-celotehan, banyak kata-kata yang seliweran di situ, sehingga untuk kali ini saya akan menanyakan langsung kepada beliau-beliau yang berkompeten, yang terkait langsung dengan hal itu, ya kan. Yang pertama ini saya berikan waktu untuk Mas Dawam, kalau di Pramuka Kak Dawam begitu, untuk menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi, ada revisi-revisi. Monggo waktunya Kak Dawam. Ya, terima kasih untuk moderator dalam ngobos ini, ngobos pesta siaga Keluaran Duku Seti 3. Ya, yang pertama mengenai juknis awal itu, dulunya itu digunakan pesta siaga di Kuarcap tahun 2022. Nah, di situ dimana setiap pos itu ada 4 anak dan dulu saya yang pernah saya ikut sosialisasi mengenai Juknis 2022, setiap kuaran ini ya ini loh Pak, mengikuti ya, setiap kuaran itu mengikuti. Nah, di mana di kuaran Duku Seti tahun 2022 ini tidak mengikuti karena kegiatan tersebut diambil masing-masing kawedanan di mana di Kawedanan Tayu itu ada 5 kecamatan. Nah, tempatnya itu di Margoyoso saat itu. Nah, pesta siaga yang tahun 2023 di Kecamatan Duku Seti awalnya itu menggunakan juknis yang pertama tersebut. Terus dapat informasi lagi bahwa juknis langsung yang di Kuarda, langsung dari Kuarda. Saya buka buka link mengenai pesta siaga di Jawa Tengah. Nah, itu saya dapat dan saya masih pengen menggunakan yang lama, tetapi ada beberapa orang yang ingin menggunakan yang terbaru itu, yang dari Kuarda. Nah, karena apa saya pengen menggunakan yang lama? Alasannya di masing-masing kecamatan itu masih menggunakan juknis tahun 2022. Ya, 2022. Nah, saya pengen yang itu karena apa? Mudah, Pak. Ya, mudah. Nah, jadi anak itu mempelajarinya sangat mudah sekali dan cepat. Karena ada pembagian. Jadi pembina tersebut bisa mengetahui anak yang kurang di bagian apa, pembina tersebut bisa menembel seperti itu. Lanjut di juknis yang kedua ini, alasannya itu masih ada waktu lama, masih ada waktu lama karena itu digunakan. Nah, saya ya mikir dengan anak didik baik SD maupun MI, saya juga pembina di MI Pangkalan. Saat itu ya saya mengukur anak didik saya sendiri, Pak. Saya kasih juknis yang lama komplain atau tidak, yang baru komplain atau tidak. Nah, itu ya saya gunakan yang lama. Setelah
itu yang terbaru muncul. Nah, masih kurang. Nah, kenapa alasan kok Juknis ngolah ngalahi gimana? Ya kan? Mesti saya sudah banyak omongan-omongan. Iki panitiane plimpan tapi piye lah kok Juknis kok ngolah ngaleh. Nah, itu saya sudah membuat keputusan sendiri. Nah, terus saya melihat loh, kok ono Juknis di share yang terbaru di share tanpa sepengetahuan saya. Nah, loh iki piye maksudnya? Kok ora tanpa pengetahuan saya langsung di share? Beliau ini haknya apa? Seharusnya kan dari panitia yang meng-share. Seperti itu. Ya intinya kalau Juknis baru itu ada beberapa taman yang dihilangkan karena apa ya, satu berkaitan dengan waktu, yang kedua berkaitan dengan anak-anak Pak. Biasanya anak-anak waktunya lama itu sudah bosan karena pesta siaga ini itu asik ya, asik seperti itu. Ya itu dari saya Pak. Biar Pak ya, sebelum pindah ke Pak Darto, seperti yang disampaikan Pak Dawam tadi bahwa sebetulnya semula memakai juknis yang lama kemudian memakai juknis yang baru, mungkin karena ada juknis baru muncul di tangan orang-orang, katakanlah seperti itu, tanpa melalui ketua panitia Pak Dawam. Sehingga beliau Pak Dawam ini merasa tidak nyaman karena katakanlah kewenangannya dilampaui, begitu ya. Terus sehingga aku gak denger iki. Sehingga pada waktu pertemuan mungkin banyak usulan-usulan yang pada akhirnya menggunakan juknis baru, gitu nggih? Oke. Ya, yang dari Keluarga. Terus pertanyaan saya begini Pak Dawam, kenapa ketika telah diputuskan menggunakan juknis yang baru kok tidak sepenuhnya digunakan? Kenapa pertanyaan itu muncul? Setahu saya juknis itu kan tata cara, aturan atau garis gitu ya, garis besar. Nah, garis besar. Sehingga itulah yang telah digariskan dari Keluarga, katakanlah seperti itu. Jika sudah dikasih rambu-rambu, kenapa rambu-rambu itu kita lompati? Itu pertanyaannya. Kemudian begini, bukankah kalau menggunakan juknis 2022 itu melompati, tidak sesuai dengan juknis 2023 ya? Terus sedangkan juknis 2023 sendiri, jika ada satu hal atau satu materi yang dibuang, bukankah itu tidak konsisten, artinya tidak sesuai dengan juknis yang sepenuhnya dikeluarkan oleh Keluarga. Terus selanjutnya pertanyaan saya begini, jika Keluaran membuat juknis sendiri, katakanlah juknis yang dari Keluarga direvisi, apa memang begitu Keluaran punya hak untuk revisi dari dari Keluarga? Kan logikanya begini, kalau ada peraturan pemerintah dari pusat misalnya, dan ada peraturan pemerintah dari daerah perda, jika ada dua aturan yang bertentangan, itu setahu saya yang digunakan kan
peraturan yang dari pusat. Artinya peraturan dari yang di bawahnya itu kalah, batal demi hukum. Karena apa? Peraturan di atasnya itu secara hukum memang lebih digunakan. Karena apa? Jika kalau saya ringkas, jika ada pertentangan kedua aturan, itu peraturan yang di bawah itu kalah dengan peraturan yang dari atas. Terus pertanyaannya, kenapa dipaksakan seperti itu? Mungkin punya alasan lain. Monggo silakan. Ya, ini alasannya ya mengenai waktu yang masih panjang, Pak. Nah, waktu yang masih panjang itu alasannya. Yang kedua, ini dari anak tersebut, Pak, mampu atau tidak untuk menguasai juknis tersebut. Mungkin cukup ya. Saya dalami. Saya potong di situ. Oke. Saya dalami. Waktunya sudah lama, anak ini mampu apa tidak? Pertanyaannya kan sudah jenengan jawab sebelumnya. Waktunya masih panjang. Nah, kemudian kalimat berikutnya, mampu apa tidak? Nah, dengan waktu yang masih panjang mestinya mampu. Ya, mampu, Pak. Terus lanjut lagi, Pak. Berkaitan ya ada beberapa rapat mengenai panitia kemarin, ya sudah awalnya menggunakan juknis yang lama, ya kan, sudah setuju. Nah, terus menggunakan juknis yang terbaru ini alasannya ya waktu lama. Terus yang kedua, ya itu juknis digunakan yang lama aja nggak apa-apa, ya yang lama aja nggak apa-apa. Nanti saat maju ke Warcap mungkin ada perubahan juknis baru lagi dari Binwil. Soalnya kan juknis itu dari Warda, terus ada dari Binwil, terus ada dari Warcap. Nah, terus baru turun di sini. Nah, kita mau menggunakan yang lama. Ya tadi yang saya omongkan berkaitan waktu dengan alasan waktu yang lama digunakan yang terbaru. Pengennya saya itu menggunakan yang lama di Kuaran, nanti saat di Warcap, maju ke Warcap kita menggunakan yang terbaru. Mungkin ada beberapa revisi dari juknis terbaru. Sampai di sini saya potong. Maaf ya. Keinginannya Kak Dawam ini menggunakan juknis lama. Terus kemudian ketika maju naik ke Warcap itu menggunakan juknis yang baru. Tapi kenyataannya kita pakai juknis yang baru. Dan itu pun saya bilang tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Ada beberapa taman yang dihilangkan. Ini penjelasannya seperti apa? Nah, untuk yang taman dihilangkan ini, yang pertama itu Taman Vlog. Taman Vlog ini berkaitan kemarin ya saya lempar pertanyaan di saat di rapat Dewan Juri. Nah, ini rapat ini Taman Vlog diadakan atau tidak? Nah, cukup, coba pertanyaannya, kenapa juknis ditawarkan? Nah, itu kan berkaitan tadi yang teman-teman selanjutnya. Ini penilaiannya bagaimana? Nah, penilaiannya bagaimana? Terus saya jawab, saya belum tahu untuk penilaiannya. Tapi yang saya tahu saat ada LT, saya tanya teman saya yang ikut LT 4 di Warda, itu banyaknya lag. Ya, banyaknya lag. Nah, terus ini nanti dari Kuaran hashtagnya apa? Nah, nek kepengen ngeleke banyak ya hashtag Warda, Warcap. Nah, terus ditanya sosial medianya Kuaran. Nah, sosial medianya Kuaran saya belum tahu. Soalnya ya baru email yang saya tahu tuh sosial media Kuaran. Terus selanjutnya ini nanti ya kan ada 7 hari disuruh mengirim 7 hari itu. Nah, ini kan harus mantau terus. Mantau. Nah, iki sing mantau siapa? Tuh. Makanya kemarin saat di rapat Dewan Juri itu ya intinya saya tawarkan diadakan atau tidak. Nah, terus ini
menyalahi aturan loh Pak. Saya tawarkan dulu. Ini kan ada kesepakatan. Soalnya di Juknis ini ada lagi Juknis dari Binwil. Nah, bahwa Juknis dari Binwil itu ada beberapa taman yang dihilangkan, ada 6 kalau nggak salah dihilangkan, termasuk vlog, bazar, karnaval itu Pak. Nah itu tapi di sini tetap menggunakan yang dari Kuarda. Ada yang dari Kuarda itu saya hilangkan 3. Yang pertama vlog, terus taman karnaval, bazar. Mungkin dari teman-teman di taman karnaval dan bazar sangat kecewa, sudah belajar ya, anak-anak sudah diajari kayak yel-yel, terus bagaimana cara memasarkan jajanan ya, seperti itu. Sudah ada yang sudah membuat banner juga. Nah itu ini malah rancau lagi kalau yang Juknis Binwil saya serahkan ke teman-teman SD maupun MI Pak. Ya kemarin sudah saya disuruh Pak menggunakan yang ini, yang dari Binwil. Boten Pak, saya sudah konsisten Juknis yang kedua, yang saya hilangkan vlog, bazar, dan taman karnaval. Jadi nanti saat menuju ke Kuarcap kan enak Pak, seperti itu. Masuk taman ketakwaan, doa-doa dihilangkan. Nah, terus ada lagi taman kerapian dihilangkan, taman arah mata angin dihilangkan, seperti itu yang dari Binwil. Nek dari Kuaran sendiri tetap menghilangkan 3, vlog, terus bazar dan taman, seperti itu. Sekarang mangke saya berikan waktu yang lain ya, biar monggo nanti bisa menanggapi. Selanjutnya pertanyaannya gini Pak, Kak Dawam, apakah boleh misalnya siaga-siaga yang akan datang kita tidak menggunakan Juknis dari Kuarda misalnya, atau yang dari Kuarcap atau dari mana misalnya, namun hanya sebagai acuan yang kita ikuti itu hanya katakanlah 5 taman misalnya, agar waktunya singkat, tidak terlalu lama, bisa selesai misalnya duhur selesai misalnya jawabannya bisa. Kenapa tidak dilakukan, kita menggunakan waktu yang panjang-panjang? Ataukah itu dipilah sing kira-kira karena Pak Dawam ini juga jenenge iki duwe bimbingan apa sing kira-kira ndek sing dibimbing iki iso ndek dibokno nang sing ora iso ora dibokno. Nanti kita tunggu jawabannya. Terus kemudian berikutnya, pertanyaan yang pertama dileng-eleng Pak Dawam. Iki bakune dipilih kanggo muridé dhewe apa? Lho nanti dijawab ya. Untuk murid saya sendiri. Terus ya Dilihat dari Juknis-Juknisnya. Iya. Gitu. Iya. Tapi ini kan ada 3 Juknis. Iya. Nah, yang 2 ini baru di-share. Iya. Yang 2 ini baru share. Yang Gini Pak Dawam, ini pertanyaan memancing. ya saya jelasin semua biar Ya. jadi ngobos. Ya. Terus saya lanjutkan ya. Yang kedua, apakah terbersit atau ada muncul di pikiran Pak Dawam, Kak Dawam atau mungkin Kak Darto, yang mungkin salah satu taman itu ada apa ya, prakarya atau apa? Hasta karya yang di dalamnya saya lihat anak-anak. Saya tahunya saya itu dari anak-anak. Anak saya itu bikin itu loh, prakarya. Mereka itu membuat sendiri dengan membuat kayaknya 4 jenis yang dibuat. Saya tahunya bukan dari sekolahan tapi dari anak saya. Apakah terpikirkan bahwa saat ini anak-anak sudah berkarya seperti itu, namun tidak ada penghargaan buat mereka? Monggo penjelasannya. Ya sudah terpikirkan Pak. Ya mulai dari materi, terus mulai dari hasil anak-anak ini ya sudah terpikirkan. Kita menghargai anak-anak yang sudah membuat hastakarya seperti itu Pak. Ya menghargai dengan cara nanti saat bisa dibawa ditunjukkan di
di pesta siaga nanti. Tapi tidak ada nilai di dalam Namun nilai. perlu dipahami bahwa ketika satu pangkalan ini membawa katakanlah hasta karya, kemudian pangkalan yang lain. Ini anak bukan Ya. pembinanya. Kalau pembina tentu bisa memahami. Ini bagaimana perasaan mereka, anak-anak yang tidak bawa. Aku kira katanya digowo kok ragowo. Ini bagaimana? Ya, nanti ada info selanjutnya, Pak. Untuk membawa hasta karya. Tapi nanti dimasukkan ke dalam nilai ya atau tidak, ya nanti ditunggu aja. Seperti itu. Yang penting ada 13 taman yang harus dinilai dalam masuk nilai. Sebenarnya ini yang ingin saya gali kepada kakak-kakak ini. Ini juga saya pernah mengalami 3 hari yang lalu, 3 atau 4 hari yang lalu. Salah satu pembina di madrasah saya itu sore-sore datang ke rumah saya ngasih tahu bahwa beliau tidak sanggup membuat satu taman kegiatan vlog gitu. Kemudian, Pak, wah rasa sanggup bau nang gawe vlog. Iki piye kudune jenengan iki sing kulino dolanan YouTube. Saya jawab, oke, tidak apa-apa. Nah, gitu. Setelah itu saya mencoba menghubungi Kak Dawam ini dengan maksud nek yo tak kawitane, nek ora yo wis ora usah ora tak kawitane. Terus kemudian kalau tidak salah Kak Dawam gini malah. Jenengan jurine ya. Oke, tidak apa-apa, tapi carikan yang lain dulu. Carikan yang lain dulu, jangan sampai ada orang yang semula sudah dipasang jadi dewan juri, kemudian saya ganti, mereka dibuang, itu jangan. Harus tetap dari mereka. Terkecuali kalau memang tidak ada, saya siap. Itu penjelasan saya. Terus kemudian hari berikutnya, karena di madrasah tanggal 15 itu ada pelatihan, ada IKM, pelatihan IKM. Jadi saya ini sudah tidak punya waktu. 15-16 hari Rabu Kamis Rabu Kamis ya, ada IKM. Terus kemudian paling ora Sabtu itu sudah mulai upload gitu kan. Terus aku gawe iki kapan gitu kan. Jadi hari itu juga saya berusaha membuat katakanlah skenario, Jadi saya ini bukan ahli lagu-lagu. Saya ngambil potongan beberapa musik, saya potong-potong, kemudian saya rangkai, terus saya kasih syair begitu. Saya paksakan diri saya untuk katakanlah berbicara dan membuat syair begitu. Setelah selesai, jadi dengan harapan ini saya kirim ke grup anak-anak, kemudian bisa dipelajari, dan hari Sabtu bisa saya ambil gambarnya, kemudian saya upload. Waktunya itu cukup, saya kira seperti itu. Namun ternyata berjam-jam saya di depan komputer potong lagu-lagu dan membuat syair-syair, ternyata tidak terpakai, sehingga ada perasaan kecewa dalam hati. Karena apa yang saya kerjakan itu tidak bisa dilaksanakan demikian. Terlebih kemudian di kemarin saya dengar ada 2 hal lagi seperti yang dibicarakan teman-teman, tutup pompreng dan lain-lain sudah dikumpulkan, disiapkan untuk membuat tongklek atau apa saya tidak tahu ya. Tapi ada perkakas rumah tangga yang dibuat untuk perkakas dapur yang dibuat mungkin dipakai untuk musik. Karnaval sudah latihan tapi tidak dipakai. Yang sangat menyedihkan buat saya itu anak saya yang buat prakarya itu tadi, terus di tengah perjalanan di stop itu tidak terpakai. Betapa kecewanya mereka. Itu. Monggo penjelasannya Kak Darto ini. Kadang dulu tadi ya. Kak Dikat kenapa gitu? Ya. Ya, ini kalau saya
sertifikat itu kan dari Binwil juknis dari Binwil itu kan tidak ada. Nah, terus yang kedua karnaval dan Hesta Karya, terus bazar ya, karnaval dan bazar dan vlog itu dari Binwil gak ada, memang itu nanti buat acuan. Nah, yang dari juknis dari Kuarda itu kan ada potongan-potongan Pak, dari Kuarda disaring ke Binwil. Nah, kita itu langsung dari Kuarda saat itu, karena apa, kita belum mengetahui ada juknis lagi atau tidak. Oh, ternyata pada hari Selasa itu ada tanggal 15 itu ada juknis terbaru, dan juknis itu di mana ada 6 taman yang dihilangkan. Nah, dari Kuaran sendiri mengambil keputusan tiga taman yang dihilangkan. Biar apa, nanti biar enak dari panitia ya enak, ben tidak membuat kecewa anak-anak yang di taman-taman yang dihilangkan tersebut. Nah, itu mungkin dari Hesta Karya ya nanti ada sedikit ucapan terima kasih atau apresiasi lah, entah nanti berupa apa saya belum tahu. Nah, sepenting anak ini di dalam pesta siaga senang, gembira, asik. Ya, makanya justru itu karena ini pesta agar dibikin asik, namun tadi supaya tidak ada yang kecewa. Begitu kira-kira para teman-teman pemerhati pramuka, bahwa tidak sekonyong-konyong Pak Dawam ini lalu seenaknya dengan menggunakan atau tidak juknis itu. Jadi semuanya ada proses. Beginilah tadi apa yang disampaikan beliau Kak Dawam, tidak sekonyong-konyong. Iki muridku ra iso ora tak bokno juknis, iki muridku iso tak bokno juknis. Tidak seperti itu Pak Dawam ya. Itu tidak seperti itu. Kemudian monggo Kak Darto untuk menambah. Iya, terima kasih pada Kak Dawam selaku Ketua Panitia Pesta Siaga tahun 2023 di Kuaran Duka Seti. Terima kasih kepada YouTuber anak zaman yang sudah mewawancari kami sehingga nanti bisa menghasilkan keputusan yang terbaik, tidak ada istilahnya salah menyalahkan dan menjadikan permasalahan lebih panjang, karena memang pesta siaga itu seperti itu bentuknya. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, saya tekankan sekali lagi karena memang prosesnya seperti itu yang disampaikan oleh Kak Dawam, mulai dari awal yaitu juknis yang lama, karena kita menunggu di Kuarcap juga lama sekali nggak turun-turun. Bahkan saya konfirmasi di Kuarcap khusus seksi Bina Muda Kuarcap juga seperti itu, tunggu saja Kak, sampai saya itu lelah menunggu, sehingga kami berinisiatif. Karena waktunya biasanya pesta siaga di tingkat Kuarcap itu awal Maret, maka kalau kita tidak mulai dari sekarang maka nanti akan ketinggalan. Maka kami pada tanggal 28 Januari 2023 itu kami sudah mengadakan persiapan pembahasan pesta siaga di tingkat Kuaran Duka Seti. Dan situ kami menyampaikan awalnya memang kita sebelum mendapat juknis yang terbaru, kita menggunakan juknis yang lama dulu untuk sebagai pedoman latihan sementara. Kalau nanti ada juknis yang terbaru, nanti kita gunakan juknis yang terbaru. Maka dari itu, kami dari Kuaran Duka Seti juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, pembahasan sebagainya, sehingga apabila ada permasalahan dari kami seperti itu, maka kami memang mohon maaf sebesar-besarnya karena kenyataannya memang seperti itu. Kami juga nggak bisa mengelak karena itu memang aturan dari pusat seperti itu. Oleh karena itu kami mohon nanti kepada semua pihak, khususnya pangkalan dari SDMI se-Kecamatan Duka Seti, kami dari Kuaran minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kami dari pihak manapun atau dari segi manapun.
kami selaku Kuaran Dukaseti minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan atau materi yang sudah disepakati kemarin, saya juga dari Kuaran terima kasih kalau memang itu keputusan bersama, memang untuk kebaikan bersama. Saya dari Kuaran juga mendukung sepenuhnya supaya nanti kegiatan Pesta Siaga tahun 2023 di Kuaran Dukaseti dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan nantinya betul-betul menghasilkan hasil yang maksimal, dan nanti yang maju ke tingkat Kuarcap, tingkat kegiatan adalah barung tergiat di tingkat Kuaran, nanti bisa mewakili di tingkat Kuarcap dan nanti bisa menghasilkan prestasi yang gemilang, dan semoga nanti kita bisa lebih jauh lagi yaitu di tingkat Binwil yang nanti pada tanggal 18 Maret yaitu di Binwil Jepara. Selanjutnya, apabila nanti ada hal yang kurang berkenan yang dari materi tadi, dan nanti apabila ada masukan lagi dari masing-masing pangkalan, baik SD maupun MI, kami dari Kuaran menerima usulan-usulan dari masing-masing pangkalan. Baiknya yang bagaimana, baiknya yang bagaimana. Supaya nanti... Tapi jangan sampai dirubah lagi, karena ada usulan, Pak. Oh iya. Enggak, untuk materi sudah positif, ada 13 taman. Tapi kalau ada usulan yang lebih baik lagi tapi tanpa penilaian ya nanti bisa disikapi, tapi semoga nanti tidak ada masalah. Ini semoga nanti dengan channel ini supaya dapat beredar di masyarakat khususnya di Pangkalan SDMI nanti bisa lebih memahami kronologi sampai seperti itu. Kami dari Kuaran tidak bisa menetapkan sendiri, tapi kita juga selalu berkoordinasi dari pihak-pihak terkait di tingkat yang lebih tinggi, karena tanpa mereka kita nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu kami dari Kuaran minta kerjasamanya baik pembina pramuka siaga di tingkat SD dan MI, Kamabigus, kakak pengurus semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya supaya nanti dalam melaksanakan pesta siaga ini dapat berjalan dengan baik. Itu dari kami sementara. Terima kasih. Demikian hasil wawancara kami dengan Ketua Panitia Pesta Siaga Mas Dawam dan sekaligus Ketua Kuaran Bapak Sudarto atau Kakak Dawam dan Kak Darto gitu ya. Mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang katakanlah menimbulkan saling curiga, karena mau tidak mau kita di sini ada SD dan MI. Kak Dawam ini dari MI, Kak Darto ini dari SD. Ini bukan kepentingan Kak Dawam semata, juga bukan kepentingan Kak Darto semata. Ini karena proses yang dari awal tadi sudah dijelaskan oleh beliau berdua. Yang perlu kita tegaskan lagi, yang tidak ada vlog, yang kedua bazar, yang ketiga Taman Karnaval. Tiga saudaraku ya, vlog, terus kemudian bazar, terus kemudian karnaval. Tiga tidak ada ya, ini perlu diingat. Jangan sampai gagal fokus lagi dan masih banyak pertanyaan lagi. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberi pencerahan untuk teman-teman sekalian. Oke, kita tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan. Tidak ada maksud di sini untuk memecah belah, tidak ada maksud di sini untuk menimbulkan saling curiga. Bukan berarti ini mau dibikin agar berantakan begitu saling curiga, tidak. Pak Dawam ini menjalankan itu juga atas usulan dari teman-teman, tentu dengan musyawarah. Kak Darto juga seperti itu. Namun sebagai masukan, sebetulnya kayaknya tadi ada yang belum terjawab. Berarti Kuaran ini diberi keleluasaan, katakanlah memangkas beberapa taman diperbolehkan.
belum boleh Mas. Iya, kalau belum boleh kan ternyata ada yang dipangkas. Ya kan dari Binwil itu ada taman yang dipangkas, tapi kita tetap memangkas 3. Iya, jadi yang juknis dari Binwil saya belum berani mengasihkan ke Kuaran. jadi nanti akan berubah lagi. Enggak, nanti berubahnya Setelah Pesta Siaga di Kuaran ada perubahan juknis lagi. Perlu diingat saudara-saudara, nanti setelah Pesta Siaga di tingkat Kuaran sangat mungkin ada perubahan walaupun sedikit. Mungkin pemangkasan. Pemangkasan juknis. Ya gini, para pemirsa, untuk juknis yang sudah ditetapkan di Kuaran ada 13 taman itu sudah ditetapkan, dan nanti ketika Barung Tergiat 1 baik putra maupun putri di tingkat Kuaran Duka Seti, nanti yang maju ke Kuarcap akan ada pengurangan. Maksudnya tidak ada jumlah tidak, tapi ada pengurangan dari sebanyak itu, dan nanti tinggal 9. Yang dibuang tadi adalah Taman Ketakwaan. Doa-doa nanti tidak ada. Kemudian Kompas juga tidak ada. Kemudian pengamatan dan daya ingat Kim itu juga tidak ada. Kemudian bazar, karnaval, dan vlog. Bahkan ada 6 taman yang dihilangkan. Tinggal 9 saja itu Kak. Seperti itu sih. Nah, karena setelah diuraikan muncul lagi pertanyaan. Ini sebetulnya saya melihat ketika Taman Ketakwaan ya. Sebetulnya yang perlu dipangkas itu, tapi saya tidak tahu itu kewenangannya ada di mana, saya tidak tahu. Saya ini hanya katakanlah mengkritisi materi saja. Kalau mau adil, di situ ada doa-doa kan, doa dari agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, itu ya. Harusnya kalau adil itu bukan misalnya Hindu atau Buddha hanya 2 doa, sementara untuk yang Islam sampai 8. Ini berarti ada katakanlah ketidakadilan kanggo untuk anak. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini penilaian saya, persepsi saya ya. Kenapa seperti itu? Iya, yang satu katakanlah sebelah ini punya beban katakanlah menghafal hanya 2 materi saja. Katakan doa apa dan doa apa. Kemudian di peserta yang lain harus menghafalkan 8 doa. Ini sebetulnya kalau ada revisi itu di sana, sehingga ada keadilan. Kalau yang 1 2 dan yang lain 2, itu adil. Kenapa ini yang Islam 8, yang Hindu atau apa itu 2? Ini kan tidak adil. Ini mohon maaf, ini persepsi saya. Bagaimana? Ini Kak, untuk doa-doa itu memang seperti itu, dari Kuarda juga seperti itu, dari Kuarcap atau Binwil juga seperti itu. Mungkin untuk hemat saya, untuk doa yang beragama Islam itu ada 8, tetapi doa-doanya tidak terlalu panjang Kak. Dan kemarin saja sudah sepakati doa mau belajar saja hanya Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Tidak panjang-panjang seperti kita pagi di sekolah. Dan kalau kita lihat untuk doa yang beragama lain, contohnya seperti agama Buddha, agama Kristen, Hindu dan sebagainya, itu panjang Kak. Walaupun 1 tapi panjang Kak, gitu Kak pertimbangannya Kak. Oke, terima kasih semuanya. Yuk kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Semangat dan sukses.